Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar para mujahid Islam pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan hidayah. Ya, baiklah, pada sore ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi sholat dalam keadaan sakit. D. Sholat dalam keadaan sakit. Syariat Islam dibangun atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang dibebani. Tidak satu pun beban syariat diwajibkan kepada seorang di luar kemampuannya. Orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat. Masing-masing harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuannya. Dari sini nampak kemudahan dan keindahan syariat Islam. 1. Cara sholat dengan duduk. Duduklah seperti duduk pada tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, kemudian berniat sesuai sholat yang dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan serta membaca Allahu Akbar. B. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dari Al-Quran. C. Sesudah itu ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku, sebagaimana sholat biasa, sholat dengan berdiri. D. Iktidal, yaitu duduk kembali seperti semula, serta membaca tasbih iktidal. Bacaan iktidal sama dengan bacaan ketika sholat sambil berdiri. E. Sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa, serta bacalah tasbihnya. Kemudian duduk kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana pada rakaat yang pertama. Demikianlah seterusnya hingga salam. Sekarang terlihat di sini ada gambar sholat dalam keadaan duduk. Kita perhatikan pertama, duduklah seperti duduk pada tahiyat awal. Ya, duduklah seperti tahiyat awal menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Ya. Nah, lanjut yang ketiga, bersedekap di depan dada. Jadi dia bersedekap di depan dada. Yang keempat, ruku. Jika ini ruku, ya, jadi kepalanya agak dibungkukkan sedikit. Iktidal, kepala diangkat. Ya, iktidal, kepala diangkat. Jadi posisi ini menjadi seperti ini. Sujud. Jika pesakit mampu, ya, itu sujud di lantai, sujudlah seperti biasa. Tapi kalau dia tidak mampu, boleh di atas meja. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Ya, yang kedelapan, tasyahud awal. Ya, sama nanti juga tasyahud akhir. 2. Cara sholat dengan berbaring. A. Jika kita sholat dengan duduk tidak bisa, hendaklah kita sholat dengan berbaring, yaitu seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. B. Yang dimaksud dengan berbaring ialah kita tidur miring di atas rusuk sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh bagian kepala sebelah pula. Selanjutnya, muka dan perut, dada, dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. D. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Jika semuanya tidak bisa dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan pelupuk mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam. Jadi gambar sholat dengan berbaring, ya. Pertama, posisi berbaring, ya, sebelah kanan, ya.
Yang kedua, takbiratul ihram, ya, serta niat. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. 4, ruku. 5, ruku kepala sedikit ditundukkan. Nah, tundukkan sedikit. Iktidal, kembali. Terus sujud. Sujud ini kepalanya lebih lagi menunduk dibanding dengan ruku. Ya. Lanjut, tasyahud awal, tasyahud akhir. Salam. 3, cara sholat dengan terlentang. Bila kita tidak mampu sholat dengan duduk dan tidak mampu dengan berbaring, maka boleh sholat dengan terlentang. Cara melakukan sholat dengan tertelentang adalah: A. Kedua kaki diluruskan ke arah kiblat, kaki berada di sebelah barat. B. Kepala diganjel bantal agar muka bisa menghadap kiblat. C. Berniat sesuai dengan sholat yang akan dilaksanakan. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan menggunakan kedipan mata. Jika kedipan mata sudah tidak bisa lagi, maka gunakanlah hati selama akal kita masih sadar. Untuk bacaan tetap seperti sholat lainnya. Sekarang kita lihat nih gambar sholat dalam keadaan terlentang, berbaring, menelentang kaki mengarah kiblat. Jadi ini kaki badan seluruhnya menghadap kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, sekalian serta niat. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. 4, ruku dengan kepala ditundukkan sikit. Iktidal, kembali lagi seperti semula. 4, pentingnya sholat walaupun dalam keadaan sakit. Sholat adalah merupakan ibadah yang sangat penting. Terbukti perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah Isra dan Mi'raj. Karena pentingnya sholat, maka dalam situasi dan kondisi apapun kita wajib melaksanakan sholat. Selama akal pikiran kita masih sadar, maka kemurahan dari agama kita bagi orang sakit tidak bisa berdiri dapat mengerjakan sholat dengan duduk, atau dapat mengerjakannya dengan berbaring. Jika tidak mampu, jika berbaring juga tidak bisa, boleh dengan terlentang. Itu kemurahan dalam agama Islam yang hendaknya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kaum muslimin dan muslimat. 5, sholat dalam kendaraan. Seseorang yang sedang dalam perjalanan mendapatkan keringanan dalam sholat dengan cara dijamak, dikosor, atau sekaligus jamak kosor. Namun, apabila perjalanan yang dilakukan cukup jauh dapat melampaui 2 waktu sholat tanpa berhenti untuk beristirahat, maka boleh mengerjakan sholat dalam kendaraan, misalnya dalam bis, kereta api, kapal laut, pesawat, dan lain-lain. Cara sholat dalam kendaraan. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Jika tidak bisa karena dalam pesawat atau kereta, boleh menghadap kemana saja. 2, berdiri. Jika tidak mungkin, boleh dengan duduk. Jadi, berdiri kalau tak mampu, boleh juga dengan duduk. Yang ketiga, niat dan bacanya sama seperti biasa. 4, gerakannya seperti sholat dengan berdiri, tetapi jika tidak dapat melakukannya, boleh dengan isyarat. Terima kasih. Belajar terus belajar, mujahid tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.